lahir dan batin. Juga siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita literasi bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan membahas materi yang ke-10 ya. Materi yang ke-10 ini seputar reference ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan membagikan terlebih dahulu link untuk pretestnya. Bentar. Oke, linknya udah ada ya adik-adik di kolom chatnya. Silakan diisi dulu, waktunya 5 menit. Nanti dikasih waktu sampai 13.14. Silakan.
Oke, sudah dikerjakan adik-adik latihan soalnya di tesnya sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke PowerPoint-nya ya. Nah, adik-adik hari ini kita akan berbicara tentang reference ya. Oke, makasih ya. Nah, reference ini apa sih? Reference ini artinya adalah kata ganti, kata rujukan ya. Nah, kenapa ada istilah kata ganti ya? Karena kata ganti itu kalau misalnya secara simpel itu menggantikan nama kita ya. Misalnya di sini Mr. Yadi digantikan dengan I ya. Terus misalnya di sini Iksan sama Humam ya, dua orang kan, itu digantikan dengan they ya. Atau Saiful sendirian digantikan dengan he ya. Atau misalnya di sini banyak orang nih, Iksan, Humam, Ulkia, Herlin dan seterusnya. Kebayang kan kalau misalnya kita menyebutkan namanya satu-satu. Nah, makanya digantikan dengan kata ganti gitu ya. Nah, kata ganti ini menjadi salah satu jenis soal yang sering ditanyakan di UTBK dan menjadi bagian dari reference ya. Ini kata ganti ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah subject pronoun. Subject pronoun itu apa? Ini kata ganti yang berkedudukan sebagai subjek pelaku ya, yang melakukan aktivitas tertentu. Contohnya ini ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he ya. Nah, selanjutnya juga ada yang disebut dengan objek pronoun atau kata ganti sebagai objek yang biasanya diletakkan setelah kata kerja aktivitas. Jadi diganti nih, misalnya dari we jadinya us, jadi they jadinya them, asalnya si jadinya her, ya asalnya he jadinya him. Nah, bisa dibilang ya adik-adik kalau untuk bahasa Inggris itu sebenarnya lebih detail ya masalah kata ganti ini. Kan kalau misalnya kita menyebutkan ya, saya menyuruhnya mencuci mobil, ya itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa diidentifikasikan secara jelas dalam tulisan maupun lisan. Nya itu di situ tuh merujuk kepada siapa, laki-laki, perempuan atau siapa. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, nya itu jelas ya. I ask him. Nah, di situ disebutkan him. Oh, berarti yang nya di situ disuruh adalah laki-laki. I ask her. Aku menyuruhnya. Berarti nya di situ adalah perempuan. Jadi untuk bahasa Inggris itu sebenarnya bisa dibilang lebih jelas. Nah, tapi untuk objek sendiri di sini ada pergantian kata. Nah, ini yang sering kita dengar ya, join us ya kan. Kenapa menjadi us? Karena ini di belakang kata kerja join ya. Asalnya we ya. Kalau we itu sebagai subjek. We join the club. Tapi kalau misalnya setelah join itu harus kata ganti sebagai objek menjadi us ya. Nah, ini pengganti yang lainnya. Selanjutnya ada juga demonstratif pronoun. Ini kata ganti penunjuk. Ada this, ada those, ada this, ada that. Nah, this ini menunjukkan kata ganti tunggal dekat. This is my book. Dan that itu menunjukkan kata ganti tunggal jauh. That is my goal. Sementara this dan those ini menunjukkan kata ganti penunjuk jauh dan dekat untuk jamak. These ya. These are my books. Jadi booksnya banyak. Ya. Those itu berarti jauh dari that, bentuk jauh dari that, tapi jamak. Those are my friends. Nah, gitu ya. Jadi ini disebutnya demonstratif pronoun atau kata ganti penunjuk.
Selanjutnya juga ada possessive adjective, kata ganti yang diikuti oleh kepemilikan, ya. Nah, jadi setelah kata-kata yang ada di sini harus ada benda yang dimilikinya. Its, misalnya ini untuk ekor ya, untuk apa? Binatang. Its tail, ekornya. Their house, rumah mereka. Our country, negeri kita. Nah, kalau di Indonesia kan kitanya di belakang. Tapi kalau di bahasa Inggris, pemiliknya dulu, baru benda yang dimilikinya. Gitu. Nah, selanjutnya ada kata ganti yang lain nih. Misalnya the former, itu yang terdahulu, the latter, ya, yang telah, yang paling telat ya. Terus yang terkini ya. Terus one ada once, nah ini tunggal, ini jamak. Terus another itu sebenarnya another itu singkatan ya. Another itu dari singkatan dari an dan other. Jadi menunjukkan satu tapi tunggal ya. Satu yang lainnya cuma satu-satunya. Misalnya dia punya dua buku nih. Ahmad ini punya dua buku. Yang satu sudah dipinjam ke Ali, satu lagi dia punya. Nah, itu disebutnya another. Ya. I have two books. Ya. One of my books is borrowed by Ali, and this is another. Nah, ini yang satunya lagi. Jadi another itu menunjukkan satu yang lainnya. Selanjutnya ada kata other dan others. Ini menunjukkan yang lainnya, tapi ini ada perbedaan. Yang ini tunggal, yang ini jamak. Kalau other, maksudnya other itu diikuti oleh benda yang jamak, ya. Other books. Tapi kalau others udah ada s-nya, nggak usah diikuti kata ganti lagi, gitu ya. Itu disebut dengan other reference words. Oke, selanjutnya, nah keywordnya gimana sih salah mengerjakan reference ini? Ada beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama, the word it inline berapa? Refers to, atau what does the word he refer to? Bisa juga the pronoun they inline berapa? Refers to, atau the underline word refers to. Jadi semuanya menggantikan apa nih? Karena berbicara intinya tentang kata ganti. Nah, strategi menjawab soalnya seperti apa? Yang pertama adalah temukan paragraf ya. Nah, ini biasanya ada di bold, di underline, ya, atau ditandain di baris berapa disebutkan. Yang kedua, mengenali jenis kata gantinya. Apakah subjek, objek, atau demonstratif, atau apa gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mempermudah kita menjawab soal. Nah, terus kenali juga kata gantinya berupa benda atau orang. Kalau benda kan biasanya it ya. Kalau orang bisa si, bisa he, ya, bisa they gitu. Kemudian kata ganti ini jamak atau tunggal. Ya. Jamak contohnya I, kalau tunggal jamak itu contohnya they, kalau tunggal itu contohnya I, gitu kan. Terus lihat kalimat sebelumnya. Dengan melihat kalimat sebelumnya maka akan diketahui subjek atau objek yang dibahas. Ya. Jadi baca kalimat secara lengkap ya, sehingga mempermudah kita dalam menentukan subjek objek yang ditanyakan. Dan seterusnya kata ganti berada di awal paragraf, maka bacalah kalimat terakhir paragraf sebelumnya. Ya. Oke, sebelum ke latihan soal, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas, kita ke latihan soal. Kita coba dulu satu soal, kerjakan bareng-bareng nih. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kata this, ya. Ini menunjukkan kepada jamak, ya. Jadi harus sesuatu yang jamak. Dan ini kalau this berarti menunjukkan kepada eh, harus diketahui dulu orang atau selain orangnya. Nah, kita cari kata this, kita dapat di sini kan. Katanya this have potential toxic side effects and are expensive. Nah, karena yang dicari yang di sini ya this-nya, maka kita harus membaca kalimat sebelumnya.
kita baca dari kalimat sebelumnya. Di sini disebutkan researcher from the Bioscience Institute at Botucatu, Brazil, said that the pills can alter from even conventional purifiers. Ya, hanya gitu. Nah, kita sambil baca, kita sambil lihat pilihan jawaban. Ini dimaksudkan untuk benda. Kenapa? Karena di sini eh, kita lihat di sininya diikuti oleh apa tuh akibat dari apa racunnya ya. Maka di sini kita harus cari yang bendanya. Kalau researcher kan itu orang. Nah, di sini juga nggak ada pilihannya kan researcher. Ini kan jamak ya di sini. Terus mana lagi yang jamak pills juga nggak ada di sini ya. Di sini ada pills ya. Tapi kalau misalnya pills, kalau dihubungkan ke dis ini tidak nyambung karena kalau misalnya pills diganti ke sini berarti pills itu bisa potensial toksik. Ternyata kan tidak ya. Jadi yang paling tepat nomor satu ini jawabannya adalah yang conventional purifiers ya. Kenapa? Karena ini jamak, ini juga jamak. Terus ini disebutkan ternyata conventional purifier itu terdiri dari aluminium oxide, selulose, dan silika. Gitu. Nah, seperti itu contoh pengerjaan soalnya. Jelas ya? Hmm. Hmm. Mungkin bisa dicoba dulu adik-adik sekarang nomor 2. Silakan nanti dijawab di kolom chat. Oke, silakan dijawab nih. Kita ada berapa orang ya? Kita ada 19 orang nih. Ayo dijawab. Adi, Hendra, Iksan, Humam, Nanda, Ulkia, Elin, Iranti, Herlin, Kireina, Nurul, Queen, Safina, Frida, Anif, Mifta, Rendia, Winda, Dimas. Biasanya yang aktif itu Ulkia ya. Ulkia, mana Ulkia jawabannya? Ulkia, Winda, tuh yang kemarin-kemarin tuh ya. Terus siapa lagi ya? Yang kemarin sempat coba jawab tuh. Kiraina ya. Humam juga. Silakan kira-kira jawabannya apa nih nomor satu nih? Oke, 3 orang nih sudah menjawab. 20 orang lagi. 20, 15 orang. Lanjut, lanjut, lanjut.
6 orang. 14 lagi. Oke, 13 lagi. Kita lihat ya, 8 ya, lanjut. Mau lanjut lagi nih, baru 8 orang. 9 bagus. Satu lagi biasanya 10 ya, atau 12 waktu kemarin sebelumnya. 10 bagus. Udah sampai 10 nih. Lanjut lagi. Oke, kita lihat di sini. Oke, Ulkia D, Kiraina D juga, Safina D, Hanif D, Frida D, Hendra D, Renda D, Miftah, Umam, Winda D semua. Siapa ya kira-kira yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya D? Miftah coba. Miftah kenapa? Miftah pilih D sebagai jawabannya. Kalau mic-nya nggak bisa on, diketik aja. Halo, Miftah ada di sini. Miftah bisa menjelaskan alasannya memilih D? Atau Rendia mungkin, atau siapa nih yang mau ngejelasin dulu nomor 2 kenapa jawabannya D? Saya Kak. Ya, Winda kenapa? Kan di situ di soal the word he in and he indicate. Itu kata indicate itu tuh artinya menunjukkan, buat ganti kata, kan dia menunjukkan kemungkinan cara untuk menstabilkan. Nah, di kalimat utama itu kan ada orang scale pada tahun 1777 menunjukkan bahwa amonia memperlambat pokoknya itu kan Kak. Terus dia menunjukkan kemungkinan untuk menstabilkan. Nah, ini tuh kata itu tuh merujuk pada he, dan kata orang di situ kan cuma ada si scale-nya itu. Gitu Kak. Oke, ya, makasih ya Winda. Jawabannya sudah sangat tepat ya. Yang pertama, sesuai dengan tadi cara mengerjakannya, he di sini adalah orang, ya kan? Yang kedua, ini sebagai petunjuk dan jawabannya juga semuanya adalah orang. Yang kedua, dilihat dari wacana. Maka tinggal lihat aja mana orang terdekat ya. Dan ternyata di sini yang terdekat adalah call W skill. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang sih kayaknya ini, Mas. Oke, lanjut lagi ke nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, silakan.
Oke, apa nih nomor 3 nih jawabannya? Kata ganti it ini refers to apa? Silakan dijawab di kolom chat lagi. Oh iya, it-nya tuh yang ini ya, yang para baris terakhir ya. It probably bred and gave birth on land. Nah, yang ini ya, yang it yang di sini. Oke, baru 4 ya, minimal 10 tadi ya. Lanjut lagi. Oke, sudah 6 orang nih. Ada lagi nggak? Ini tentang fosil ya. Di sini disebutkan kalau fosil itu terdiri dari tengkorak lengkap ya, complete skull of an archaeo archaeo archaeosid ya. Jadi fosil tersebut adalah tengkorak lengkap dari archaeosid, kelompok moyang cetacea modern yang telah punah. Meski terbatas pada tengkorak, fosil Pakicetus memberikan detail berharga tentang asal-usul cetacea. Nah, ini berkaitan dengan fosil ya. Oke, ternyata jawabannya paling banyak D. Benar ini D, ocean? D, A, bukan D ya, yang A ya. Sorry, sorry. Jawaban yang tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, jawabannya kita lihat ini adalah it. It itu merujukan kata ganti tunggal ya. Karena ini ada di awal kalimat, maka yang harus dilihat adalah kalimat sebelumnya. Cari kata benda yang sebelumnya ya, dari it sini sampai ke ocean. Nah, katanya yang ketiga lagi petunjuknya adalah it probably bred and gave birth ya, on land. Jadi katanya mungkin hal itu bisa berkembang dengan baik, berkembang biak ya, dan melahirkan di darat
Jadi kalau yang melahirkan itu berarti it itu selain orang tapi merujuk pada hewan, ya kan? Di pilihan mana yang bisa melahirkan? Nah, ocean salah ya, kehidupan juga salah antara A dan B. Nah, kita lihat lagi di sininya. Has been suggested that Paxicetus fed on fish. Nah, di sini dijelaskan Paxicetus ini eh, memakan ikan ya. Jadi dia juga berkembang biak dan melahirkan di darat. Jadi Paxicetus ini jawaban yang tepat ya, bukan fishnya tapi Paxicetusnya ya. Karena ini yang berkembang biak dan melahirkan di darat. Jadi jawabannya yang A. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Oke, silakan dijawab lagi. Itu nomor 4 itu menanyakan tentang their health. Jadi jawab their health itu yang ini ya. Nah, yang their di sini tuh masuknya ke mana? Silakan dijawab dulu. Baru 2 orang nih yang menjawab. Silakan yang lainnya. Kita ada berapa orang nih? Kita berarti yang ditanyakan adalah Dale di sini ya. Nah, di sini tentang apa? Tato. Tato. Mungkin ada yang mau mencoba menerjemahkan siapa ya? Hanif mau mencoba menerjemahkan Hanif atau siapa? Firda, Safina mau tentang wacana ini. Ada yang mau volunteer menerjemahkan? Saya, Kak. Oh iya, boleh silakan. Saya baca dulu ya, Kak. But tattooing is for young people should be banned because tattoos can affect their health and skin. Tapi itu apa menato itu? Nato itu buat anak-anak kecil. Apa ya bahasanya? Orang muda itu tuh harus dilarang karena tato itu bakal apa ya? Efek tuh apa ya? Bisa dari awal tadi yang awal kayaknya udah terjemahkan belum sih? Kurang jelas suaranya. Tattoo Oh ya, and
Dari sini ya, Yang dari dari awal. awal. Ya, Dari mana, Kak? dari ini tato Kan, nih. ih, panjang banget, Kak. Eh, nggak apa-apa kan biar tambah kosakatanya. Ah, oke, oke, Ya, oke. silakan. Tattoos and body piercing are very popular in several countries. Jadi, tato dan body piercing itu apa sih ya, Kak? Itu yang kayak Tindik, anting-anting gitu ya? ya Ah, tindik. tindik. Nah, betul. Are very popular itu berarti sangat populer in several Hmm, countries. bagus. Ya, Several itu apa? Beberapa? Beberapa beberapa negara. negara. Ya. Nah, sample in Korea, body piercing Hmm. is done by popular singer and artists. Nah, Contohnya, yaitu apa tindik itu is done by popular. Banyak dilakukan ya, Kak? Isdan. Oh, mm-mm. Oleh Hmm. artis artis dan juga penyanyi populer. Ya, terkenal ya. Nah, they do that because they want to look different and exceptional. Nah, Hmm. mereka tuh melakukan itu karena mereka tuh ingin kelihatan berbeda dan Hmm. eksepsional tuh apa, Kak? Luar biasa. Oh, luar biasa. Jadi, mereka itu melakukan itu karena mereka mau terlihat berbeda dan luar biasa. But Hmm. tattoo for young people should be banned because tattoos can affect their health and skin. Hmm. Tapi, tato itu buat anak muda harus dilarang karena Nah, tato ini ada itu kata-kata sult. Sult itu sebaiknya diterjemahkan harus atau sebaiknya. sebaiknya betul. Nah, Makasih, Kak. sebentar kalau diteruskan, kira-kira kalau sult sama emas bedanya apa? Kalau shoot itu sebaiknya, kalau emas Hmm. itu harus. Jadi enggak, Nah, bedanya jadi apa nih? aduh, berarti kalau shoot itu tuh bisa bisa Hmm. iya bisa enggak, tapi sebaiknya Betul, 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 betul. Jadi kalau emas itu tuh. sesuatu yang kayak kewajiban. Misalnya contohnya sholatnya, you must do it. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan, ada konsekuensinya. Tapi kalau sult Hmm, itu seperti saran, ya kayak gitu. Oke, sudah bagus ya. Lanjut. oke. Oke, Sopina lanjut. Should Sudah bagus. should be banned because tattoos Hmm. can affect their health. Sebaiknya dilarang karena tato itu bisa memberi efek Mm-mm. kepada kulit yang sehat. For health and skin itu maksudnya kesehatan dan juga kulit gitu. Ya, kesehatan dan kulit, dairnya mereka. Lanjut lagi nih, Kak. Lanjut lagi. Ya Allah, Atau mau soalnya dibantu banyak sama yang banget. lain temannya? Tolong dong teman-teman, tolong teman-teman, teman-teman. Udahlah, tanggung lah. Ah ya udah, oke oke Ya oke. udah, tanggung. Many countries, including the USA, urge. Ulkia kamu jangan gitu, kamu aja. Aduh, oke. Kenapa? Many countries, including the USA, urge. Bacanya gimana Kak itu Kak? Urge. Urge itu Urge. mendesak. Oh, those Urgent, underage urgent dari people kata urge. Ya. to be allowed to get piercing and tattoos. Hmm. Di banyak negara, Hmm. including termasuk USA, Termasuk, mendesak banyak hmm, termasuk termasuk Amerika. termasuk USA, mendesak para itu apa namanya anak-anak di bawah umur, Ya, bagus. ya kan Kak? Ya, bagus. Terus, Sebaiknya tidak diizinkan untuk mendapatkan piercing and tattoos. untuk ditindik dan tato. Tato. Hmm. People feel differently about tattooing and piercing because criminals group like Hmm. gangster usually tattoos. Orang-orang berpikir berbeda tentang Hmm. menggunakan tato dan juga tindik karena Hmm. orang-orang kriminal kayak grup kriminal kayak gangster Hmm. itu tuh usually itu sering Iya, sering jadi menggunakan identik sama tato. mereka ya. Ya, betul. Ya, terus? Terus some gangs indicate that they are members of a group by getting a specially shaped tattoo, so Hmm. you must be likely to join bad circles. Some Ya. gangs, beberapa geng. Hmm. Indicate itu apa, Kak? Terindikasi. Oh, terindikasi Menandakan atau bahwa menandakan boleh. menandakan bahwa Hmm. mereka itu
mereka adalah member Anggota. dari grup itu Mm-mm. menggunakan apa ya dengan tato dengan yang membubuhkan atau dengan membubuhkan ya, membubuhkan mendapatkan tato spesial tato berbentuk oh, spesial. oh gitu. So Mm-mm. Yaut Yaut tuh apa Kak? Generasi muda, kaum muda. Oh, generasi muda akan Mike tuh Mike mungkin. mungkin. Oh, mungkin. Hmm, Mungkin apa mungkin ya akan menyukai bergabung, mungkin akan bergabung. bergabung dan bergabung ke circle bad itu kayak gengnya itu Ya, gitu. lingkaran yang buruk ya. Jadi ini Ya, ya, makasih ya Safina. Safina ya. ya. Safina tuh kemana kemarin tuh maunya ke PTN apa? Oh, saya pengennya Ilkom, Kak. Amin, amin, amin. Hmm. Oh, yang Unpad itu ya? Bukan, saya UPN ambilnya. Oh, UPN Veteran Jakarta. Jogja. Oh, Jogja. Oh ya. Ya, Mudah-mudahan ya dimudahkan ya. Makasih ya Safina ya, good job ya. ya. Oke, adik-adik tadi sudah dibantu sama Safina, menerjemahkannya sudah bagus ya. Jadi ini kita bisa mengetahui ini garis besarnya ternyata tato ini sama tindik ini populer di banyak negara, tapi bagusnya buat generasi muda itu dilarang ya, karena kan buat kulit sama kesehatannya itu berpengaruh ya. Terus sih sama gengs ya, biasanya kan ada tuh misalnya geng kapak, tatonya kapak atau apa gitu ya. Jadi kan eh, walaupun orangnya baik tapi ada tatonya kan jadinya terkesannya tuh buruk ya. Oke, jawabannya apa tadi? Lanjut aja tanggung ya. Oke, jawabannya adalah D, betul. Ya, yang people ya. Di sini jelas kan disebutkan karena eh, mana ini berupa orang ya dari di sini ya. Nah, ini disebutkan yang people should be banned terus their health itu maksudnya ke yang people. Oke, silakan dilanjutkan lagi ke selanjutnya. 4 ya. Ke soal berikutnya mana ini? Coding 5. Oke, silakan dijawab dulu soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini apa ya jawabannya ya? Ada 5 orang yang jawab nih. What does the word them? Them. Ya, serve them. 6 orang, lanjut lagi ya nih, baru 6 orang. Ini tentang masak-memasak ya. Ada satu lagi nambah, day juga. Ya, kita di sini ada bahan-bahan makanannya ya. Ada kubus ya, terus lada hijau ya, bawang, salad, terus campuran bumbu rahasia dari Tika. Terus potong bawang menjadi beberapa bagian, menjadi perempat ya.
terus letakkan kubus domba, terus sejumput apa nih, lada hijau dan bawang. Terus rendam dalam marinade ya, marinade, rendam dalam bumbu rahasia tadi, tika. Selanjutnya grill them. Grill them itu panggang mereka. Serve them, sajikan dengan salad. Curry like seasoning from India. Jawabannya tadi D semua ya. Dan ternyata jawabannya betul adalah yang D. Kenapa them ini? Karena them ini merujuk pada tadi ya, bahan-bahannya nih, sajikan bahan-bahan ini ya. Gitu. Jadi jawabannya udah betul yang D. Lanjutnya lagi ke soal nomor 5. Soal nomor 6, sorry. Silakan soal nomor 6 dijawab dulu. You there ya. Si you there itu di mana ini ya? You there. The underline word refers to, nah ini maksudnya ke you-nya ya. Jumpa kamu di sana. Jadi jawabannya kesiapan Vino ya kan? Jelas ini mah gampang ya. Ini kan yang ngirim tuh Andi kan, ya kan? Terus yang ditujukan Vino. Jadi jawabannya apa tadi? Di sini. Hah? Oh, jawabannya rata-rata A. Devina, Andi Devina kan yang ngirim ya. Andi Devina. Yang ditujunya Vino. Berarti si ketemu kamu di sana. Nah, kepada si Vino berarti ya. Jadi jawabannya C. Kayaknya ini ya. Apa sih? Gocek ya. Jadi salah jawab ya. Iya, itu ya nggak teliti. Apalagi tadi udah lihat teman-temannya, adik-adik yang lainnya jawabannya Devina semua. Udah nggak mungkin kan suratnya dikirim sendiri, terus si Udel ke sendiri juga. Nah ini nama lengkap kan, Andi Devina. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Oke, nomor 7 apa nih? Silakan dijawab dulu.
Oke, mana nih jawabannya nih? The word day ini ya, yang ini ya, day. Oke, baru satu orang. Tiga orang. Mana jawabannya yang lain? Ada yang sampai sini? Sampai tiga orang? Oke, jangan takut kalau gue cek lagi ya. D, C, D. Nah, sekarang mulai beda-beda jawabannya nih. Ada yang D, ada yang C. Nah, tadi sudah dikasih tahu cara jadi kata yang dicarinya apa? Day ya. Kita lihat di wacana. Baca di wacana, kita dapati di sini satu itu. Yang kedua analisa. Nah, analisanya adalah ini orang atau selain orang. Ya. Day itu kan biasanya kalau nggak orang bisa juga binatang. Jadi makhluk hidup ya. Tuh. Terus selanjutnya day ini jamak. Harus sesuatu yang jamak ya. Dan seterusnya yang ketiga cari kan bisa orang. European juga bisa orang ya, di antara dua nih. Terus lagi itu English and French fisherman. Nah, itu juga bisa selain apa masuk ke dalam selain benda ya. Nah, seterusnya of the coast of Canada in 1500. Jadi ini Native American bisa, European bisa, English and French fisherman bisa. Nah, tapi untuk memperjelasnya, kita juga bisa melihat kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya. Di sini dijelaskan they trade guns and other weapons for far. The first explorer to trade with the Native American. Jadi yang berdagang dengan Native American. Berarti yang A udah pasti salah karena kan disebutkan yang berdagang dengan Native American. Sementara yang kita cari tahu itu siapa sih yang berdagang dengan Native American? Berarti setelah Native American adalah European ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Nah, ya, Ulkia tadi sudah betul ya. Yang lain masih perlu teliti lagi ya. Bisa dipahami 7 ya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Nah, silakan nomor 8 apa? Day lagi.
Oke, baru satu orang nih. Mana yang lainnya? Ulkia B ya. Yang lain apa jawabannya? Ayo ditunggu. Adi, Hendra, Humam, ada Saiful, Iksan, Andika, Herlin, Elva, Viranti, Herlin, Kirena, Levina, Nurul, Queen, Safina, Frida, Hanif, Mifta, Winda, Dimas, Siti Nurlela. Oke, ada 3 lagi jawaban baru. Dari siapa ya? Oke. Kita ganti untuk orang ya, atau selain benda. Dan day ini jamak, maka harus cari yang jamak. Nah, otomatis kalau misalnya selain benda, yang ideas salah, course juga salah, American literature juga salah. Gak usah lihat wacana juga udah bisa menjawab ya, kayaknya adik-adik. Jadi jawabannya yang B. Jadi kalau misalnya ada pilihan yang sudah teridentifikasi benar itu, ya udah jangan lama-lama, langsung aja putuskan secepatnya jawabannya apa gitu. Kayak ini kan, ini udah jelas dari itu orang. Sementara di pilihan yang orang cuma B, ya udah B berarti. Itu yang lainnya pasti salah. Oke, lanjut lagi ke 9. Silakan 9 apa? Oke, sama kunci jawaban di bawah teks. Maksudnya gimana, Kumam? Kunci jawaban di bawah teks. Oke, di sini it ya. It ini ke sini. Oh, tadi. Oh iya ya. Saya baru nggak ternyata ada ininya ya. Aduh, Umam tuh membocorkan rahasia. Settingannya salah berarti ini. Harusnya dihapus dulu ya. Udahlah, udah ketahuan apa ya. Oke, jadi jawabannya yang D ya. It di sini itu selain orang, dan di sini kan dekatnya adalah iron base compound ya. Itu di solution. Jadi jawabannya D. Ini kayaknya harus dihapus-hapusin dulu nih. Sebentar ya. Bentar ya, supaya enak nih.
Tapi baru nggak ya? Saya juga baru nggak nih. Lupa waktu itu bikin PPT-nya ya. Ternyata udah ada di sini. Umam bisa nggak gitu ya, Umam? Sebentar, sebentar ya. Kita setting dulu. Oke, kita teruskan ya. Ini mah udah di setting nih, udah nggak ada lagi jawabannya. Mana nih tadi? Nah sekarang coba Umam. Bisa jawab nggak Umam? Ya, kita share screen lagi ya. Mana? Nah, ayo jawab nih. Orang lain jeli ke teks, ini jeli coba bagian nih ya. Ternyata Umam sangat teliti ya. Umam pilih jurusan apa Umam? Masuk perguruan tinggi apa Umam tuh? Teliti ya orangnya. Saya aja Ah, lupa nih yang bikin PPT-nya. iya Kak. Rencananya pilih jurusan apa ini PTN-nya? Elektro sih Kak. Oh, teknik industri di mana? Teknik elektro Kak. Oh, teknik elektro di mana? Ambil di daerah aja sih Kak di USU. Oh, di USU. Oh, ya, baguslah ya. Oke, jadi jawabannya apa nih? Nomor 10 ini sok dibaca dulu. Umam buka rahasia nih. Oke, silakan dijawab dulu ya. Ayo, silakan dijawab nomor 10 soalnya apa jawabannya? Oke, baru satu orang nih. Ulkia C. Oke, kalau Humam apa Humam jawabannya? Coba. Cek juga. Oke. Ini hampir sama ya sepertinya sama pertanyaan sebelumnya, tapi sebetulnya eh, di sini juga di pilihan jawaban ada juga ya yang selain orangnya. Jadi sebenarnya kita bisa mengurangi pilihan jawaban juga ya. Misalnya kan di sini day, udah jelas ini tuh antara orang atau binatang ya. Tapi ini lebih ke banyak ya, jamak. Medical communities. Coba kita lihat aja ya konsepnya. Di sini they, terus kalimat lengkapnya the partnership ya, initially began to better understand. Nah, ini yang terdekatnya ini ternyata the bugs and
microbes ya. Present. Ya. Jadi ini yang benarnya adalah the bugs and apa tuh? Microbes ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang A kan? Oke, maaf nih ada gangguan sedikit. Kita share screen lagi. Nah, di sini kan disebutkan ya, inde itu selain benda ya. Jadi bisa orang, bisa binatang. Dan yang terdekat adalah bugs sama microbes ya. Nah, di sini disebutkan, oh ya, kalau kita coba ya terjemahkan, berdasarkan semakin banyaknya kemitraan, partnership itu kemitraan atau pertemanan ya antara eh, ahli forensik etimologis ya, dan pemeriksa medis, terus polisi juga ya, terus komunitas medis juga merupakan awal untuk melihat atau memahami bisa nilai yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Ya. Satu kasus, contoh kasusnya adalah penelitian the case in a point. Contoh kasusnya adalah penelitian interdisciplinary research, jadi penelitian antar disiplin ilmu yang terjadi antara MSU dan Wayne County Medical Examiner Office. Nah, katanya itu kemitraan ini di awalnya mulai lebih memahami kumbang itu ini ya, kumbang yang merah itu ya, dan mikroba ada gitu ya, kemitraan itu bisa ada, dan apa yang dapat mereka sampaikan kepada investigator, kepada si penelitinya, penyelidiknya ya, tentang orang yang baru saja meninggal, disease ya. Jadi si kumbang ini sama mikroba itu bisa ngasih tahu kepada para peneliti tentang apa saja yang terjadi pada orang yang baru saja meninggal. Seperti yang dikatakan di acara TV, 48 jam pertama dari penelitian ini adalah sangat penting, kritikal. Organisme ya, organisme yang ditemukan dalam sebuah tubuh dapat membantu memperkirakan waktu kematian. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 10, 11 berarti. Oke, silakan nih. Dos di ini maksudnya apa? Apakah orang atau selain orang? Terus apakah tunggal atau jamak? Silakan dijawab dulu.
Oh, ini ada yang salah ya. Ini bukan animal, tapi pakai S nih. Animals harusnya. Kalau animal aja tunggal, tapi animals, binatang-binatang itu berarti sifatnya jamak. Ya, juga sama, grup sudah, advantages sudah. Kalau family-nya tunggal ya, nggak pakai S. Oke, jawabannya apa nih? Dos ini kan dos ini bisa selain orang ya, bisa binatang. Pokoknya selain benda, bisa orang, bisa binatang. Nah, yang terdekat adalah cari dari mulai ini dari awal kalimat animals ya. Combine the advantages of family association with those confer of membership is still larger group. Nah, yang lebih cocok adalah yang ini dos ini lebih ke sininya apa nih? Jadi di sini disebutkan banyak jenis hewan, ya kan? Ini kan dari awalnya di sini subjeknya banyak jenis hewan menggabungkan keuntungan dari asosiasi keluarga dan asosiasi dengan kelompok mereka. Jadi ini lebih ke hewan sih sebenarnya si dosnya. Dari artinya juga cenderung ke hewan. Kalau family kan masih menggantung. Family apa nih? Nggak jelas. Tapi family-nya of animals. Jadi jawabannya yang C. Lebih tepat yang C ya. Oke. Baik adik-adik, sepertinya waktunya 5 menit lagi ya. Jadi waktunya kita untuk ke post test nih. Saya bagikan dulu soal post testnya. Sebentar. Kita cari dulu soal post test. Oke, dibagikan di kolom chat ya. Silakan sambil dikerjakan post testnya nih. Nomor 11 tadi jawabannya yang animals, yang C. Nah, sisanya kayaknya nggak cukup nih waktunya ya. Jadi kita bagikan aja ininya apa? PPT-nya ya. Tapi yang C itu pakainya pakai S ya, animals gitu. Bukan animal aja, ada S-nya. Oke, untuk sisa waktunya dikerjakan mengerjakan post test. Selanjutnya untuk PPT-nya karena tidak keburu nih, jadi dibagikan aja PPT-nya. Oke, itu udah ada apa jawabannya juga kan tadi. Ya, sambil di download PPT-nya nanti sambil juga dikerjakan post testnya. Oke, adik-adik adakah yang mau ditanyakan dulu nih sebelum ditutup mungkin? A3 B3 ya. Oh iya, jangan juga tuh presensi ya data hadirnya. Yang kelas A3 sama B3 itu kebagiannya kapan ujiannya? Ada jadwalnya belum? Kan ada yang mulai dari tanggal 30 tuh. Ada yang kebagian nggak tanggal 30? Atau ada yang semuanya bagiannya Mei? A3 B3. Apa ujian ininya? UTBK-nya? Oh, tanggal 2 ya.
Oh, tanggal 5 ya. Udah deket-deket ke hari H. Oke, nanti sambil mungkin ini karena waktunya nggak cukup, nanti dikerjakan aja post testnya ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih adik-adik atas waktu dan perhatiannya. Semoga dilancarkan, dimudahkan ujian UTBK-nya nanti ya. Ini terutama udah deket tuh, tanggal 2, tanggal 5, waktunya makin mepet. Jadi belajarnya ditambah, tapi tetap proporsional ya, tetap memperhatikan kondisi badan juga supaya tidak sakit. Mudah-mudahan cita-cita adik-adik masuk ke perguruan tinggi favoritnya sesuai dengan yang keinginannya bisa dikabulkan ya. Usaha yang keras, doa yang keras juga jangan lupa untuk minta ridho sama orang tua. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan. Amin. Oke, saya kembalikan kepada mentor kalau gitu silakan. Baik, terima kasih Kak Yadi atas materinya. Semoga jadi amal jariah buat Kak Yadi dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yadi doanya dan terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Alhamdulillah teman-teman ya, jangan lupa post testnya dan presentasinya diisi ya. Oh ya Kak, untuk post testnya masih di yang sama ya? Tadi post testnya di kolom chat tadi ya. Linknya beda sih. Oh beda, oke Kak. Mungkin dikirim. Oke. Makasih banyak Kak Yadi. Aku izin tutup pembelajaran pada siang hari ini ya. Oke teman-teman, mari kita sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika.